Bung Tomo dengan nama asli Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920 dan meninggal pada tanggal 7 Oktober 1981 di Padang Arafah, negara Arab Saudi pada umur 61 tahun. Bung Tomo dilahirkan di daerah Kampung Blauran yang berada di pusat kota Surabaya yang waktu itu masih Hindia Belanda. Ia lahir di keluarga kelas menengah yang menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya adalah seorang kepala keluarga yang bernama Kartawan Cipto Wijojo yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ibunya, Subastita, adalah seorang wanita berdarah campuran Sunda, Madura, dan Jawa Tengah yang bekerja sebagai distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan menjadi anggota Sarekat Islam. Bung Tomo merupakan anak yang sangat beruntung karena bisa menimba ilmu di Meer Uitgebreid Leger Onderwijs atau disingkat dengan MULO, yang hanya anak-anak Belanda atau keturunan Ringrat saja yang bisa bersekolah. Namun, pada umurnya yang ke-12, ia meninggalkan pendidikannya di MULO untuk membantu ekonomi keluarganya yang sedang krisis. Kemudian, ia menamatkan pendidikan HBS melalui jalur korespondensi, tetapi secara resmi ia tidak lolos. Ia bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat dengan KBI pada umurnya yang ke-14. Dalam kelompok ini, ia diajarkan filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang juga didapat dari kakeknya. Di usia 17, ia menjadi orang kedua yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Peringkat ini sangat susah dicapai, bahkan sebelum pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, orang yang mendapat peringkat Pandu Garuda hanya berhasil diraih oleh 3 orang Indonesia. Usai berjuang dengan pena, ia berjuang dengan senjata. Pada peristiwa 10 November 1945 itu, Bung Tomo merupakan tokoh tak dilupakan. Peristiwa 10 November itu bermula setelah terjadinya kekalahan pihak Jepang. Kemudian rakyat dan pejuang Indonesia berupaya keras mendesak para tentara Jepang untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania, Brigadir AWS Malabi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu. Dan ribuan orang meninggal dunia karena penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tomo adalah sosok yang penuh perjuangan karena terbukti sejak dari remaja telah berjuang menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Bung Tomo juga merupakan sosok yang sangat berani. Hal ini dibuktikan ketika ia melakukan pidato pada tanggal 10 November 1945 yang membangkitkan semangat para pemuda di Surabaya. Walaupun ia mengetahui resikonya, Bung Tomo ini harus menjadi contoh bagi pemuda di Indonesia untuk tetap berani dan pantang menyerah.